Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saudara seiman, jika Anda berharta melimpah, maka Anda wajib bersyukur. Dan jika Anda miskin, maka bersabar menjadi kewajiban Anda. Itulah kewajiban yang telah digariskan syariat atas mereka, karena sesungguhnya kekayaan dan kemiskinan adalah ujian. Barang siapa menghadapi ujian sesuai dengan yang diperintahkan, maka dia adalah orang yang mulia. Syekhul Islam Ibnu Taimiyah rahimahullah berkata, manusia berbeda pendapat. Mana yang lebih utama, orang fakir yang sabar atau orang kaya yang bersyukur? Pendapat yang benar adalah orang yang lebih utama dari keduanya adalah yang paling bertakwa. Jika ketakwaan keduanya sama, maka derajat keduanya akan sama. Sebagaimana hal ini telah kami jelaskan di tempat yang lain. Sesungguhnya orang-orang fakir atau miskin akan mendahului orang-orang kaya menuju surga, karena tidak ada hisab atau perhitungan harta terhadap orang-orang fakir. Sedangkan orang-orang kaya akan ada hisab atau perhitungan harta, maka orang kaya yang kebaikannya lebih banyak dari kebaikan orang miskin, derajatnya di surga lebih tinggi, walaupun lebih lambat masuk surga dari orang miskin. Sedangkan orang kaya yang kebaikannya di bawah kebaikan orang miskin, derajatnya di surga lebih rendah dari orang miskin. Mayoritas orang kaya itu lupa, karena kebanyakan orang kaya itu lupa terhadap nikmatnya. Nabi Muhammad SAW bersabda, sesungguhnya orang-orang yang memperbanyak harta adalah orang yang menyedikitkan kebaikannya pada hari kiamat, kecuali orang yang diberi harta oleh Allah, lalu dia memberi kepada orang yang di sebelah kanannya, kirinya, depannya, dan belakangnya, dan dia berbuat kebaikan pada hartanya. Al-Hafiz Ibnu Hajar rahimahumullah berkata, yang dimaksud dengan memperbanyak adalah dengan harta, dan menyedikitkan adalah dengan pahala akhirat. Ini terjadi pada diri orang yang memperbanyak harta, akan tetapi dia tidak memenuhi sifat dengan yang ditunjukkan oleh pengecualian setelahnya, yaitu berinfak. Dari hadis yang mulia ini, kita mengetahui bahwa mayoritas orang kaya itu lupa bersyukur kepada pemberi nikmat hakiki, yaitu Allah Azza wa Jalla. Mereka hanya sibuk dalam urusan harta dan dunia, melalaikan urusan akhirat dan amalan yang mulia. Akibatnya mereka sedikit sekali mendapatkan kebaikan di sisi Rabb-Nya, kecuali orang yang banyak berinfak untuk meraih keridhaan Allah Azza wa Jalla dengan memberikan harta kepada orang-orang yang membutuhkan di mana saja mereka berada. Sebaik-baik harta adalah harta yang ada di tangan orang saleh. Saudara seiman, Amr bin Al-As radhiyallahu anhu berkata, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam mengutus seseorang kepadaku. Beliau memerintahkan, ambillah pakaianmu dan senjatamu, lalu menghadaplah kepadaku. Aku pun mendatangi beliau ketika beliau sedang berwudu. Beliau melihat-lihat kepadaku, kemudian bersabda, aku akan mengutusmu memimpin satu pasukan. Semoga Allah akan menyelamatkanmu dan memberimu harta rampasan perang. Aku berharap engkau menyukai harta dengan kesukaan yang baik. Amr bin Al-As mengatakan, wahai Rasulullah, aku tidak masuk Islam karena harta, tetapi aku masuk Islam karena mencintai Islam dan agar aku bersama Rasulullah. Maka beliau bersabda, hai Amr,
sebaik-baik harta yang baik adalah untuk orang yang saleh. Ya, sebaik-baik harta yang baik adalah untuk orang yang saleh, karena orang saleh mengetahui hak-hak harta, sehingga dia akan melaksanakan hak harta dengan sebaik-baiknya. Harta adalah sarana, maka orang saleh menjadikannya sebagai sarana ketaatan. Harta adalah alat, maka orang saleh akan menjadikannya sebagai alat kebaikan. Harta adalah kendaraan, maka orang saleh menjadikannya sebagai kendaraan menuju kemuliaan di hari pembalasan, sehingga mereka meraih derajat yang tinggi di sisi Rabb mereka. Orang saleh yang kaya memborong pahala. Kekayaan adalah anugerah Allah Azza wa Jalla yang Dia berikan kepada orang yang Dia kehendaki sebagai ujian apakah mereka bersyukur. Atas dasar itu, tidak boleh seorang pun hasad kepada orang kaya, karena itu merupakan pemberian rezeki dari Allah yang Maha Kuasa. Dari Abu Hurairah radhiyallahu anhu bahwa orang-orang fakir muhajirin mendatangi Rasulullah sallallahu alaihi wasallam lalu berkata, orang-orang kaya telah memborong derajat yang tinggi dan kenikmatan yang kekal. Maka beliau bertanya, apa itu? Mereka berkata, orang-orang kaya itu melakukan solat sebagaimana kami melakukan solat. Mereka melakukan puasa sebagaimana kami melakukan puasa. Mereka bersedekah, tetapi kami tidak bersedekah. Mereka memerdekakan budak, tetapi kami tidak memerdekakan budak. Maka Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, tidakkah aku ajarkan sesuatu kepada kamu, dengannya kamu akan menyusul orang-orang yang telah mendahului kamu, dan dengannya kamu akan mendahului orang-orang setelah kamu. Dan tidak ada seorang pun yang lebih baik dari kamu, kecuali orang-orang yang melakukan seperti apa yang kamu lakukan. Mereka menjawab, ya wahai Rasulullah. Beliau bersabda, kamu bertasbih, bertakbir dan bertahmid 33 kali setelah setiap salat. Abu Saleh berkata, kemudian orang-orang fakir muhajirin kembali mendatangi Rasulullah sallallahu alaihi wasallam lalu berkata, saudara-saudara kami orang-orang kaya telah mendengar apa yang kami lakukan, lalu mereka melakukan seperti itu. Maka Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, itu adalah karunia Allah yang Dia berikan kepada orang yang Dia kehendaki. Hadis riwayat Muslim nomor 595. Tentang hadis ini, Imam Nawawi rahimahumullah berkata, dalam hadis ini terdapat dalil bagi orang yang menyatakan bahwa orang kaya yang bersyukur lebih utama daripada orang miskin yang sabar. Semoga penjelasan ini bermanfaat bagi kita semua, baik di dunia dan akhirat. Amin ya rabbal alamin. Kebenaran datang dari Allah, kesalahan datang dari diri saya pribadi. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.